Selamat pagi, Ibu Guru. Kami dari kelas 11 IPS 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Izinkan terlebih dahulu kami untuk memperkenalkan diri. Saya Joy. Saya Maria. Saya Daniela. Saya Claudia. Saya Silver. Saya Putri. Saya Hotma. Kami ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami mengenai mengapa pasukan Nika datang ke Indonesia dengan cara membonceng pasukan sekutu. Karena awalnya, tepatnya pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada pasukan sekutu setelah terjadinya pemboman antara Hiroshima dan Nagasaki. Artinya, sebagai pemenang pada Perang Dunia Kedua, Sekutu memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah yang pernah dikuasainya, terutama wilayah Indonesia. Bagi Sekutu dan Belanda, Indonesia dalam masa kekosongan kekuasaan atau vacuum of power setelah Perang Dunia Kedua terjadi perundingan Belanda dan Inggris di London. Inggris yang menghasilkan Civil Affairs Agreement. Isi Civil Affairs Agreement adalah tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khususnya menyangkut daerah Sumatera sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan Southeast Asia Command. Namun pada kekosongan kekuasaan, negara Indonesia memanfaatkan waktu untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Akan tetapi, Nika kembali datang ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. Sejarah empat sekutu dengan sadar membantu misi Nika. Awalnya tujuan sekutu datang ke Indonesia yakni yang pertama menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang, yang kedua membebaskan para tawanan Jepang yang berasal dari Eropa, yang ketiga melucuti dan memulangkan tentara Jepang, keempat memelihara kondisi damai untuk diserahkan kepada pemerintahan sipil, yang terakhir mencari informasi tentang para penjahat perang Jepang untuk selanjutnya diserahkan ke pengadilan sekutu. Oleh karena itu, kedatangan tentara sekutu diterima baik oleh Indonesia. Akan tetapi setelah diketahui bahwa Nika di bawah pimpinan Van der Plas dan Van Mock ikut di dalamnya, setiap rakyat Indonesia menjadi curiga dan bermusuhan. Belanda merasa bisa kembali berkuasa atas Indonesia seperti sebelum direbut Jepang. Artinya Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Keadaan bertambah buruk karena Nika mempersenjatai kembali KNIL setelah dilepas oleh sekutu dari tawanan Jepang. Adanya keinginan Belanda berkuasa di Indonesia menimbulkan pertentangan bahkan di mana-mana terjadi pertempuran melawan Nika dan sekutu. Hal ini yang menimbulkan pertempuran di berbagai daerah. Kondisi ini bertolak belakang dengan sudut pandang Belanda dan sekutu, terlebih Jepang. Sebagai pihak yang kalah perang, diminta sekutu agar tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Akibatnya terjadi pertentangan atau konflik antara Indonesia dengan sekutu dan Belanda. Rakyat Indonesia yang harus berhadapan dengan tiga pihak yaitu Jepang, tentara Inggris atas nama sekutu dan Nika yang mewakili Belanda dengan membonceng sekutu. Pihak Belanda yang bertujuan menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia berupa memanfaatkan situasi ini dengan memberi dukungan kepada pihak sekutu. Namun Indonesia akan tetap mempertahankan kemerdekaannya. Akhirnya melibatkan peran internasional untuk menyelesaikannya. Sekian dari hasil pembahasan diskusi kami. Terima kasih.